Arachnofobia atau ketakutan berlebih terhadap serangga berkaki 8 seperti laba-laba ataupun tarantula. Rasanya nggak sedikit lah ya di antara kita yang punya fobia sama serangga berkaki 8 seperti tarantula ataupun laba-laba. Tapi kalau misalnya ditanya nih, bentukan dari tarantula ataupun laba-laba tersebut menjadi sesosok wanita yang sangat cantik, apakah kalian masih merasa takut atau fobia? Hyakumo no Gatari Kaidankai Dai Hachi wa Gatari Hajime. Jorogumo atau wanita laba-laba merupakan yokai laba-laba yang memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi sesosok wanita yang sangat cantik. Biasanya, Jorogumo akan menggunakan tipu muslihat dengan wajahnya yang cantik untuk menggoda para pria-pria yang sendirian. Pria-pria tersebut yang biasanya sedang mencari cinta ataupun mencari paham lah ya, akan tergoda dengan paras cantik dari Jorogumo. Yang kemudian, Jorogumo akan menggunakan jaring laba-labanya dan juga taring beracunnya untuk melumpuhkan sang pria tersebut sebelum memangsanya. Dikatakan kalau Jorogumo ini terlahir dari laba-laba Jorogumo, yang mana laba-laba Jorogumo yang setelah hidup 400 tahun akan mendapatkan kemampuan supernaturalnya, yang kemudian akan merubahnya menjadi yokai Jorogumo. Baik yokai Jorogumo ataupun laba-laba Jorogumo merupakan makhluk yang soliter. Mereka hidup menyendiri dan tidak berkelompok. Dikatakan juga kalau yokai Jorogumo merupakan yokai yang sangat memandang remeh manusia. Mereka hanya memandang manusia sebagai makanannya saja. Mangsa favorit Jorogumo adalah pria muda tampan yang sedang mencari cinta. Setelah Jorogumo menemukan target mangsanya, biasanya dia akan menghampiri sang mangsanya tersebut dengan wujud perempuan yang sangat cantik. Tujuannya jelas, untuk menghasut dan menggodanya supaya mau pergi ke rumah Jorogumo. Pria yang mengiyakan ajakan dari Jorogumo akan dibawa ke rumah Jorogumo, dan otomatis tidak akan pernah terlihat lagi di keesokan harinya. Di rumah Jorogumo, semua mangsanya akan dijerat dengan jaring laba-laba yang super kuat. Dan dengan fenomnya, si pria-pria mangsa Jorogumo tersebut hari demi hari akan semakin lemah tubuhnya. Jorogumo memang sengaja membiarkan para mangsanya ini mati secara perlahan. Bukan karena fenomnya yang lemah, melainkan karena Jorogumo ingin menikmati teriakan dan juga tangisan putus asa dari semua korbannya. Jorogumo juga dikatakan mampu mengkontrol laba-laba lainnya, yang bahkan mampu membuat si laba-laba tersebut menyemburkan api. Hal ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan diri dari Jorogumo, yang mana kalau ada orang ataupun warga yang mencurigai keberadaan Jorogumo, mereka akan dibakar rumahnya oleh si laba-laba kecil tersebut. Jorogumo sendiri dipercaya tidak terbatas hanya hidup di desa atau pegunungan aja, tapi bisa juga di tengah kota yang sibuk dan ramai orang. Dengan bersembunyi di balik wujud perempuannya yang sangat cantik, dia bisa melangsungkan kegiatannya tersebut selama bertahun-tahun. Yang nantinya, secara tiba-tiba akan ditemukan tumpukan kerangka manusia di suatu rumah. Ada sumber yang mengatakan kalau Jorogumo merupakan entitas yang sama dengan yokai Tsuchigumo. Yokai Tsuchigumo sendiri merupakan yokai berwujud laba-laba raksasa yang memiliki badan harimau dan juga muka berwujud oni. Kalau ditanya sih, menurut gua sendiri, Jorogumo dan Tsuchigumo ini tuh dua entitas yang berbeda. Kenapa? Karena hasrat jahatnya dari Jorogumo itu tuh lebih cenderung ke menggoda pria, sedangkan hasrat jahat dari Tsuchigumo lebih ke arah berburu dan memangsa manusia.
Jadi jelas beda lah ya. Tapi barangkali ada yang punya teori lain atau punya pendapat lain, boleh banget komen aja di kolom komentar. Atau apa perlu ya kita bahas di next video terkait Tsuchigomo? Coba komen di bawah. Seperti yang udah dijelaskan di video intro mengenai Hyakumonogatari Kaidankai, pada zaman Edo merupakan masa keemasan dari Hyakumonogatari Kaidankai. Semua orang menceritakan dan semua orang membicarakan terkait Hyakumonogatari Kaidankai, yang akhirnya banyak bermunculan cerita-cerita hantu ataupun cerita-cerita yokai pada zaman itu. Salah duanya adalah Taihei Hyakumonogatari dan Tonoigusa. Dalam Taihei Hyakumonogatari ada istilah Magoroku Jorogumo ni Taburaka Saresi Koto, atau bagaimana bisa Magoroku ditipu oleh Jorogumo. Diceritakan kalau ada seorang pria bernama Magoroku yang sedang melamun di halaman rumahnya yang ada di Takada Sakuso, atau sekarang ini disebut prefektur Okayama. Di tengah asik lamunannya, tiba-tiba ada seorang ibu berusia 50 tahunan yang muncul dengan anak gadisnya yang berusia 16 tahunan. Dan mereka menghampiri Magoroku dengan tujuan untuk mengundang Magoroku bermain ke rumah mereka. Di saat itu, Magoroku sudahlah menikah, jadi dia menolak dan sayangnya sang anak perempuan tersebut tetap kekeh ingin mengajak Magoroku. Magoroku yang gak mau ambil pusing akhirnya kabur dari situ dan seketika dia tersadar kalau posisinya tuh sedang tiduran di halaman rumahnya. Terbangun dalam kondisi yang bingung, dia pun menghampiri istrinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan istrinya pun berkata kalau Magoroku ternyata ketiduran di halaman rumahnya tersebut. Setelah diingat-ingat, ternyata Magoroku itu tuh menghancurkan jaring laba-laba dan mengusir 2 ekor laba-laba 2 hari yang lalu tepat di halaman rumahnya tersebut. Untung aja, si Magoroku itu tuh nggak menerima ajakan dari ibu dan anak perempuannya yang dia temui di mimpi. Karena kalau sampai mengiyakan, wah itu sih rasanya akan jadi korban dari Jorogumo. Dalam Tonyugusa ada istilah Kifunaru Tokimo, siang Arubeki Koto. Artinya, hal yang harus direnungkan bahkan di masa sulit. Dikisahkan ada seorang perempuan berusia 19 atau 20 tahunan yang muncul di hadapan seorang bushi atau kesatria muda. Si perempuan itu mengatakan, Arenaru wa chichi ni temasimasu zo, yukite idakareyo. Yang artinya, itu yang di sana adalah ayahmu. Datangi dan peluklah dia. Ternyata si perempuan itu tuh datang sambil menggandeng seorang anak kecil. Si kesatria yang gak goyang sama kejadian tersebut sadar kalau sang perempuan itu tuh bukanlah manusia, melainkan yokai. Dia pun mengayunkan pedangnya dan berusaha menebas sang perempuan. Tapi dengan cekatan, sang perempuan tersebut mampu mengelak dan kabur ke suatu bangunan rumah. Keesokan harinya, karena merasa masalahnya tersebut belumlah selesai, sang kesatria tersebut mengajak teman-temannya untuk mendatangi bangunan yang dia lihatnya tersebut. Dan saat mengecek ke bagian loteng, betapa kagetlah mereka karena terlihat sesosok Jorogumo yang sudah mati di atas tumpukan mayat manusia yang begitu banyak. Selain dari 2 karya sastra tersebut, ternyata ada juga legenda dari Jorogumo yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai kisah nyata. Dan salah satu yang paling terkenal adalah kisah dari Jorogumo yang berasal dari air terjun Joren di kota Izu, prefektur Shizuoka. Di prefektur Shizuoka, atau tepatnya di kota Izu, ada sebuah air terjun bernama air terjun Joren. Air terjun Joren sendiri, kalau kita lihat dari fotonya, terkesan biasa aja ya. Ya, selayaknya air terjun normal, alamnya indah, kemudian nggak ada hal-hal yang aneh, apalagi mistis kerasanya. Tapi siapa yang nyangka kalau ternyata di balik keindahan alam dari air terjun Joren, ada legenda dari Jorogumo di baliknya. Dikatakan, pada suatu ketika ada seorang pria yang beristirahat di pinggiran air terjun Joren. Namun tiba-tiba ada benang laba-laba yang menarik kakinya dengan kuat ke arah air terjun. Dan saat dilihat, sumber benang tersebut adalah sosok Jorogumo yang menariknya. Dalam keadaan panik, si pria tersebut nggak kehilangan akal dan melilitkan benang Jorogumo tersebut ke batang pohon yang besar. Dia pun akhirnya berhasil lolos dan
kabur dari incaran Jorogumo. Adapun cerita dari seorang penebang kayu yang sedang menebang kayu di sekitaran air terjun Joren, dan secara tidak sengaja kapaknya jatuh ke pinggiran air terjun. Saat dia hendak mengambil kapaknya tersebut, seketika dia melihat ada sesosok wanita cantik yang mengembalikan kapaknya dan berkata, "Jangan pernah bilang apa yang kamu lihat di sini." Selama beberapa hari, si pria itu bisa tahan untuk nggak menceritakan hal yang dia alami tersebut. Tapi suatu malam ketika dia pergi minum-minum dengan teman-temannya, dia pun mabuk berat. Dan pada saat itu, ceritalah dia ke teman-temannya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba dari sudut kegelapan, keluarlah jaring laba-laba yang kemudian mencengkram leher dan juga tangan dari sang pria tersebut dan menariknya untuk menghilang di kegelapan. Adapun versi lainnya dari cerita tersebut, dikatakan kalau sang penebang kayu merasa jatuh cinta dengan wanita yang dia temui di air terjun Joren. Pada awalnya dia mengira kalau wanita yang dia temui tersebut adalah manusia normal. Tapi akhirnya dia pun tahu kalau wanita tersebut adalah yokai Jorogumo. Ibarat pepatah kalau udah cinta ya buta. Dan persis apa yang dilakukan oleh sang pria tersebut. Meskipun dia tahu kalau sang wanita yang dia cintai tersebut adalah Jorogumo, dia tetap mau menjalani hubungannya dan menikahi sang Jorogumo tersebut. Hingga akhirnya dia pun pergi ke Gunung Paratenggu, yang mana ingin meminta izin atas pernikahannya tersebut. Seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya, kalau Tenggu itu adalah sosok yokai yang bisa dibilang merupakan sosok suci dan entitas yang lebih tinggi kastanya dibandingkan yokai yang biasanya. Tapi ternyata, para Tenggu tidak memberikan izinnya, dan pulanglah si pria tersebut ke air terjun Joren. Setelah sampai, Jorogumo yang sudah mengetahui akan jawaban dari para Tenggu, seketika mengeluarkan jaring laba-labanya dan menarik sang pria tersebut untuk diseret masuk ke dalam air. Dari cerita-cerita tersebutlah masyarakat lokal jadi cenderung takut untuk pergi ke air terjun Joren. Jangankan untuk berenang, bahkan untuk beristirahat sejenak pun di pinggiran air terjun Joren, mereka sangatlah takut. Ada juga legenda dari daerah Sendai yang mempercayai kalau Jorogumo itu mampu menangkal bencana alam yang berkaitan dengan air. Yang bahkan hingga saat ini ada sebuah monumen yang didedikasikan untuk Jorogumo. Suatu ketika dikisahkan ada seekor belut yang tinggal di dalam jurang dan datang ke kota untuk mengunjungi seorang pria bernama Genbe. Sang belut pun merubah wujudnya menjadi sesosok perempuan yang cantik. Dan maksud kedatangannya menemui Genbe adalah untuk meminta bantuannya melawan Jorogumo. Sang Genbe yang kepincut dengan kecantikan dari sang belut akhirnya bersedia untuk membantu sang belut. Tapi sayangnya, di keesokan harinya Genbe entah kenapa menjadi merasa takut dan kemudian mengunci diri di dalam rumahnya. Alhasil, sang belut pun mati di tangan Jorogumo. Dan Genbe pun akhirnya mati oleh kegilaannya. Mungkin kebanyakan dari kita udah nggak asing lagi ya sama biwa, alat musik tradisional Jepang yang bisa mengeluarkan suara yang sangat indah. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata di balik suara indah tersebut juga bisa menghipnotis manusia. Dikatakan pada jauh zaman Edo dahulu kala, ada seorang pemain biwa yang memiliki paras sangat cantik dan sangat mahir dalam memainkan biwa. Biasanya, sang perempuan tersebut memainkan biwanya untuk menarik perhatian laki-laki tampan. Sang pria yang mendengar lagu yang dimainkan dari biwa seakan terhipnotis dan akan berjalan mendekat ke arah sang perempuan tersebut. Saat sang laki-laki tersebut sudah masuk ke dalam area jangkauan dari sang perempuan tersebut, maka berubahlah wujud dari sang perempuan menjadi yokai Jorogumo, yang kemudian akan mengeluarkan jaring laba-labanya, menjerat sang laki-laki tersebut dan memangsanya. Di era modern sekarang ini, perwujudan dari Jorogumo tuh udah cukup banyak diadaptasi dan dimunculkan dalam anime. Misalnya, dalam anime One Piece ada Black Maria, dan di anime Kimetsu no Yaiba ada Komoni. Buat para fansnya One Piece, rasanya udah gak asing ya sama Black Maria, salah satu anggota The Flying Six atau Tobiropo milik
Beast Pirates-nya Kaido, pasti tahu lah ya perempuan muda yang cantik dan sering menggoda ya pasti Black Maria. Kemampuan dari Black Maria sendiri itu bisa merubah wujudnya menjadi setengah laba-laba atau mode hybridnya lah ya. Dan dasar dari kemampuannya adalah Rosa Miguel Graufogeli, laba-laba raksasa yang ada dan hidup di zaman purba dulu. Sedangkan kalau untuk Kimetsu no Yaiba, ada Kumo Oni, yang mana diceritakan ada Oni atau iblis yang memiliki kemampuan untuk mengkontrol laba-laba kecil sesuai dengan keinginannya. Ini juga persis ya dengan apa yang tadi udah diceritakan di awal terkait kemampuan dari Jorogumo. Intermezzo dikit, kita sedikit main quiz. Kalau ditanya nih, sebenarnya berapa sih umur dari Yokai Jorogumo? Jawabannya adalah pastinya lebih dari 400 tahun. Kenapa bisa gitu? Karena kayak yang tadi diceritain di awal, kalau misalnya asal-usul dari Yokai Jorogumo lahir dari laba-laba Jorogumo yang sudah hidup selama 400 tahun dan kemudian mendapatkan kemampuan supernatural. Jadi jelas, pasti umurnya di atas 400 tahun. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah mungkin ada Yokai Jorogumo yang berjenis laki-laki? Jawabannya adalah nggak mungkin, karena jelas Yokai Jorogumo adalah sosok yokai laba-laba perempuan. Jadi, ya semuanya perempuan lah ya, nggak ada yang laki-laki. Laba-laba Jorogumo, atau kadang juga disebut laba-laba Joro, sebetulnya memang makhluk hidup yang beneran ada dan nyata secara fisik. Nama ilmiahnya adalah Trichinophila clavata, ataupun Nephila clavata. Di bahasa Inggris sendiri biasanya disebut sebagai Golden Orb Weavers. Untuk golongan laba-laba, tubuhnya tuh tergolong besar. Terlebih untuk betinanya, besar tubuhnya bisa mencapai 2,5 cm. Ini tuh nggak termasuk kakinya ya. Biasanya mereka akan membuat jaring besar di antara 2 ataupun 3 tahan pohon untuk menangkap serangga sebagai makanannya. Habitat dari laba-laba Jorogumo tersebar di seluruh wilayah Jepang, kecuali Hokkaido. Pada umumnya, laba-laba Jorogumo akan makan serangga, tapi untuk yang berukuran besar, bahkan bisa memangsa burung kecil. Di Jepang sendiri, memang ada beberapa laba-laba yang dianggap memiliki kemampuan supernatural. Dan karena tubuh dari laba-laba Jorogumo ini dianggap tidak wajar, mulailah dikaitkan laba-laba Jorogumo dengan legenda yokai, yang mana akhirnya terciptalah legenda yokai Jorogumo. Seiring berkembangnya waktu, air terjun Joren pun ikut berkembang. Kalau yang dulunya dianggap sebagai tempat yang mengerikan ataupun tempat yang bias untuk dikunjungi, sekarang ini air terjun Joren justru menjadi salah satu tempat destinasi wisata di kota Izu. Biasanya para turis lokal tuh datang untuk memancing ataupun sekedar bermain air di pinggiran air terjun Joren. Atau buat yang nggak mau main air bisa juga datang ke warga lokal yang menjual es krim wasabi. Penasaran kan? Wasabi yang biasanya pedes ternyata bisa juga dijadiin es krim. Gimana nih? Ada yang tertarik untuk datang ke air terjun Joren? Mau nyobain mancing di sana? Kalau gua sih rasanya skip dulu deh kayaknya, karena gimana ya? Datang niatnya mancing, taunya malah kepancing sama Jorogumo. Datang bawa niat main, pulang tinggal lama. Kayaknya nanti dulu nggak sih? So itu dia all about Jorogumo. Rasanya dari cerita kali ini cukup banyak nih ya hal menarik yang bisa kita dapat. Khususnya buat para pria, hati-hati ya. Kalau misalnya ketemu perempuan yang parasnya cantik, jangan langsung jadi lemah. Karena ya paras cantik kan nggak menjamin ya sikap ataupun inti hasrat dari si manusianya tersebut apakah juga secantik mukanya, kan enggak juga. Juga kita diingetin nih untuk saling menghargai sama makhluk hidup, sekalipun laba-laba ya, ataupun tarantula, makhluk yang cukup mengerikan tapi jangan seenaknya untuk dibunuh aja. Karena bisa jadi, laba-laba yang dibunuh itu adalah Jorogumo. Seperti biasa, kalau ada yang mau di-request untuk next videonya, mau ditambahin ataupun dikoreksi, pokoknya komen aja biar kita bisa sharing-sharing dan belajar bareng. Template YouTuber udah pada hafal lah ya. Pastiin untuk likes, komen, sama subscribe juga, dan nyalain loncengnya pastinya, biar nggak ketinggalan untuk next video. Untuk yang ketinggalan, nggak usah
Risau, pokoknya tinggal cek aja ke playlist yang namanya Hyakumonogatari Kaidankai. Di situ ada semua videonya. So hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Jorogumo atau perempuan laba-laba, wanita laba-laba. Tiba-tiba di rumahnya tersebut akan ditemukan kerangka manusia yang sangat banyak. Jelek ya? Jelek boy, jelek boy, jelek. Ada sumber yang mengatakan kalau Jorogumo merupakan entitas yang sama dengan Tsuchigumo. Tsuchigumo sendiri merupakan yokai berwujud laba-laba yang memiliki 8 kaki laba-laba. Rosa Miguel Graufogel. Rosa Miguel Graufogeli.